Udah mulai. Tanya lah, tahu. Antar dulu ngomong. Tahu. Tahu emang apa? Tahu itu nggak tahu. Jadi tema sekarang bahas tentang bosan. Apa itu bosan? Bosan itu ketika dia sudah mengetahui sesuatu, terus dia belajar atau dia pindah tempat ke tempat lain, terus menemukan sesuatu yang sama, dia merasa paling bisa. Itu bosan. Lagu. Terus kalau misalkan bosan itu melakukan hal yang berulang-ulang, itu bisa dikatakan bosan nggak? Hal yang berulang-ulang sama. Jadi bilang bosan mah ya bosan, ya tetapi ya gimana ya? Mungkin itu bisa jadi pengingat kita gitu, satu berulang-ulang. Ya kan kita itu lebih baik mengulang-ulang gitu. Berarti meskipun apa ya, kayak hobi kan, sesuatu yang sering kita lakukan karena kesukaan kita gitu kan, tapi kan itu berulang-ulang, terus yang udah kita tahu, yang udah kita bisa, jadi bisa aja bosan gitu walaupun itu sesuatu hal yang kita suka. Iya, itu bisa disebut bosan. Ya tetapi kan sesuatu hal yang kita bisa itu siapa tahu gitu 5 tahun ke depan itu muncul lagi gitu. Misalkan 5 tahun ke depan kita akan menghadapi apa, padahal sesuatu tersebut udah pernah kita alami, tetapi kita tidak pernah mengulang sesuatu tersebut. Nah, otomatis kan kita juga menjadi lupa gitu ya. Karena apa? Tadi saya bilang kan, ketika kita mengulang sesuatu yang benar-benar itu misalkan hobi kita, tetapi kita bosan gitu, nggak mau mengulang-ulang, itu ya bakalan menjadi ancaman kita. Terus gimana tuh caranya ngatasin biar saat bosan itu muncul gitu, biar nggak bosan gitu, caranya ada nggak? Ya cara mengatasinya kita lihat dulu nih dalam bentuk apa dulu kita melakukan sesuatu. Misalkan dalam bentuk hobi gitu. Nah, ketika kita melakukan suatu hobi kita misalkan, kalau yang saya alami gitu, menurut empiris, jadi kalau hobi itu mah nggak pernah bosen sih, menurut saya gitu, nggak pernah bosen. Jadi ketika dia misalkan main motor gitu, itu nggak pernah bosen, terus aja, karena dia hobi. Kalau hobi mah nggak ada bosan, tapi ya sesuatu misalkan yang sekilas setengah pelajaran gitu. Misalkan kita belajar di SMA tentang ilmu apa gitu, nah kita nemu lagi nih di kuliah, gue udah bisa nih, gue bosen gitu. Karena udah pernah ngalamin Ya itu. karena udah pernah ngalami, ya itu menjadi ancaman kita. Ya satu-satunya solusinya itu ya mungkin bisa divariasikan lagi lah gitu. Jadi pelajaran di SMA nih misalkan kayak segini doang, nah kita bisa menambah kayak nggak mungkin persis sama banget gitu. Pasti apa ya, beda orang pasti beda kepala, pasti beda pemikiran, pasti ada aja tambahan dikit-dikit mas gitu. Ya mungkin itu bakalan menjadi evaluasi kita bakalan meningkat terus, walau itu ilmu sama, tapi tetap aja isi kepala orang itu beda-beda, pasti pembahasannya beda-beda. Mau sama juga ya, siapa tahu nanti kita bakalan jadi pemantiknya gitu. Siapa tahu ya kita, oh dulu dosen ini ngejelasin gini, dulu dosen ini ngejelasin ini, jadi kita di situ bisa menyatukan sebuah itu kebiasaan kita gitu. Jadi ya kita bakal berkembang terus lah, nggak mentok di situ aja. Terus apa bedanya, maksudnya adakah kesamaan bosan dengan jenuh? Sama nggak? Beda lah. Apa? Ya jenuh mah mungkin ketidaktertarikan sih terhadap sesuatu. Kalau bosan mah dia pernah tertarik pada sesuatu, tapi sesuatu tersebut muncul terus, jadi bosan dia. Nah, ketika udah bosan, kan bosan itu kan lama-lama dia tidak tertarik. Nah, bosan itu baru menimbulkan kejenuhan. Gue jenuh nih, begini aja nih, kayak ya semacam kayak kehidupan kita aja sih. Kayak
hidup nih, bangun tidur, ngerokok, tidur lagi, makan, begitu. Itu kan suatu kebiasaan yang benar-benar kita baru alami nih. Misalkan sekarang kan yang dulu waktunya kalau pagi kita kuliah, kalau pagi kita sekolah, pulang sekolah kita tidur, misalkan, ya kan, pasti apa malamnya kita ngaji gitu kalau di rumah kan. Nah misalkan kita terjun nih di kuliah, nah otomatis kan kuliah libur nih, dia udah makan tidur kan sesuatu yang baru itu. Misalkan dalam kata arti liburnya 3 bulan, jadi 3 bulan begitu aja tuh, itu bakalan jadi bosan timbul apa jenuh, udah pasti langsung bikin SW, info healing gitu. Jadi gitu guys, pembahasan kita tentang bosan. Kalau misalkan kita berdua bosan, kamu ngatasinnya gimana kalau kamu bosan? Ya cara mengatasi bosan itu ya emang semua orang punya rasa bosan. Iya. Dan juga apa ya, pastilah semua orang rasa bosan itu ya, satu-satunya kita harus mengingat daripada kebaikan dia gimana gitu. Mungkin kalau solusi dari saya kayak gitu aja sih, kayak apa ya, pokoknya mah kalau kita bosan nih, mungkin emang itu sesuatu yang pasti terjadi lah di dalam diri manusia. Salah satunya ya kita tidak boleh meninggalkan, pokoknya mah gitu. Sebosan apapun kita tidak boleh asing, tetap aja walaupun dia gimana ketika udah bosan, tetap dia punya kebaikan yang dulu pernah kita alami gitu. Jadi kalau misalkan bosen nih, boleh tuh ada niatan buat ninggalin, karena Ya karena ya emang inget kemarin pernah bahagia, pernah tertawa, pernah kedukanya gitu. Jadi bukan apa sih, hanya karena bosan gitu ninggalin, nyari yang ya, lebih karena asik. emang apa ya, solusi daripada bosan emang bukan mencari orang baru, karena Perbaiki yang ada. nggak segampang itu bermusuh. Itu jangan. Itu mah emang apa ya, emang ke apa sih disebutnya, kesenangan gitu. Kesenangan hanyalah sementara gitu. Ingat bro, kita di dunia. Iya, jadi yang baru juga belum tentu membahagiakan ya. Iya emang mungkin membahagiakan, Tapi cuman kita belum tahu aja gitu di mana titik kita jenuhnya, titik kita merasa bahwasannya kita itu nggak sejalan dengan dia gitu. iya, kan Ya. kita nggak tahu orang Iya. baru sifat aslinya kayak gimana. Kamu kan taunya senang-senangnya doang pas awal itu. Iya, Sedangkan yang lama itu udah tahu sikap kamunya, kamu udah tahu, kamu udah nerima. Orang baru yang kamu pikir bakalan lebih bahagia, ternyata kan kamu nggak tahu sikapnya setelah kamu deket kayak gimana, muncul kayak gitu nanti misalnya di akhir. iya emang ketika kita dikasih ujian, mungkin itu harus kita selesaikan gitu. Jangan kita tinggalkan. Ketika emang kita mempunyai rasa bosan, mungkin itu ya ujian kita gitu. Kayak nggak mungkin gitu Tuhan mengasih kita kebahagiaan aja, pasti ada sisi titik dimana kita merasa jenuh, dimana titik kita merasa apa ya, udah pokoknya mah kayak kelawan dari kata kebahagiaan gitu, pokoknya mah gitu. Sebenarnya mah bagus sih bosan itu, biar kitanya ada waktu buat mikir gitu sih, kayak harus gimana sih gitu. Iya, Kayak gini-gini aja itu juga salah satu solusi yang kita hadapi harusnya mah ya. dibicarakan. Ketika ada permasalahan, bukan dicari permasalahannya, Diselesaikan. bukan diungkit-ungkit permasalahannya. Kalau diselesaikan, kalau selesai bodo amat, mau kemana juga. Emang abis ngungkit. Agak kan gitu lagi ya, ngomong. iya, jadi kayak jangan fokus ke saling nyalahin gitu tuh. Kalau misalkan
bosan tuh jangan kayak fokus ke masalahnya, jadi lebih baik dibicarakan dan dicari solusi bagaimana agar kembali berjalan gitu loh ya. Iya, karena apa ya? Ya emang begitu sih, setiap kehidupan maupun hubungan ya kunci gitu. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah, yaitu yang paling utama, yang paling berjalan mulus ya itu. Soalnya yang dirasakan sekarang gitu, ketika kita baru pertama asmara gitu, itu pasti teman-teman juga merasakan gitu bagaimana senangnya setiap hari catat, mandi juga dientar-entarin, pastilah teman-teman juga merasakan sebuah itu. Nah, ketika udah dapat berapa bulan atau berapa minggu gitu, kita ambil yang cepatnya aja lah gitu, berapa minggunya gitu ya, itu teman-teman udah kayak merasakan gitu bagaimana jenuh, bagaimana merasakan sikap asli dia gimana gitu. Ya mungkin teman-teman di situ harus bisa mencari solusi gitu, bagaimana masalah tersebut bisa terselesaikan dan bisa kembali ke jalan awalnya gitu. Ya mungkin itu rintangan-rintangan yang harus kita lewati gitu, bukannya kita menghilang gitu. Di era sekarang gitu, khususnya ketika kita melakukan asmara gitu, itu ketika kita dihadapi gitu permasalahan itu, ya padahal mah ya permasalahan itu kan hanya milik pribadi antara kita dan dia gitu. Harusnya ya nggak usah kayak, boleh gitu nyari solusi kepada teman, tapi yang nggak usah di publish juga lah gitu, kagak enak soalnya gitu. Soalnya jadi yang lain juga kayak dia gini, jadi kayak nggak usah lah, menurutku nggak usah gitu. Biar bikin SW kegiatan aja, biar orang-orang terinspirasi gitu, bukannya bikin SW begitu-begituan. Gitu aja. Iya, jadi jangan apa-apa dikit-dikit baper dibawa ke SW seakan-akan paling sakit gitu ya. Betul. Kayak bentar feeling lonely sedikit bikin SW galau, kayak emang semua orang harus tahu gitu kalau kamu lagi sakit, kalau kamu lagi ini kayak biar apa, biar orang lain komen, biar orang lain nanya kenapa, kan orang juga sebenarnya nggak peduli sama masalah kamu. Jadi daripada bikin SW, mendingan cari cara lain deh. Kita tahu mungkin ketika udah bikin SW gitu ya udah tenang, atau tapi buat nyindir dia, padahal mah apa ya, iya, tinggal ngomong. Nah emang ada sebagian orang yang memilih untuk bikin SW dulu, ngerasanya dia emang bakal lebih baik kalau udah bikin SW, tapi daripada ngode gitu tuh, ngode biar dia nyepaka atau apa, mendingan langsung ngomong aja. Ngomong kalau misalnya kamu bosen pasti butuh waktu kan, waktu kayak gitu kan, nggak mau diganggu dulu, ya udah berarti kasih waktu kayak gitu. Tapi bener-bener buat sendiri ya, bukan nyari kebahagiaan di orang lain gitu maksudnya. Terus kalau misalnya cemburu bilang gitu, bukan bikin SW gitu, padahal tinggal sesimpel ngomong gitu tuh, ngomong komunikasi. Iya pokoknya mah gitulah. Tapi heran sih, nggak ngertinya orang-orang tuh apa-apa masalah dilibatkan orang lain, padahal kan kayak orang lain juga nggak sebegitu pedulinya sama masalah kita, sama hidup kita. Iya mungkin kita boleh bercerita gitu ya. Ketika kita bercerita, kita meminta solusi, bukan malah mengadu kejelekan dia kepada teman kita gitu. Ketika emang kita ada masalah gitu, sok baik apa-apa gitu, mungkin teman bisa jadi bisa memotivasi kita lah gitu, supaya kita bisa keluar daripada permasalahan tersebut. Tetapi ya saya tekani lagi,
Ya mungkin ketika kita bercerita kepada teman kita, pasti yang dibawa itu kejelekan dia. Misalkan ketika kita bercerita, pasti kita pertama ditanya dulu kenapa emang tuh. Ketika kita tanya pasti oh dia gini, oh dia gini, oh dia. Padahal bukan itu. Nah harusnya kita ngomong langsung aja, langsung apa permasalahannya nih, gimana nih gue cara mencari solusinya agar gue terlepas dari permasalahan tersebut. Nah itu yang harus dibicarakan, bukan masalah kita udah tahu kita punya masalah terus kita ngobrol ke teman kita malah mengadu daripada kesalahan tersebut. Ya udah muter-muter di permasalahan aja, nggak ada kelar-kelarnya. Nanti teman juga bakal ngomong dia juga punya masalah. Udah ada nasib. Iya, sebenarnya kayak orang lain juga punya masalah, orang lain juga capek sih sebenarnya, males mendengarkan. Tapi gimana? Begitulah. Boleh cerita tapi jangan berlebihan. Minta solusi bukan malah menambah masalah. Ya, betul. Betul. Pokoknya mah tetap semangat, jalani hidupmu seperti kata-kata Godai. Seperti kata-kata Godai, apa ada kata-kata Godai itu, Boy? Karena hidup penuh banyak rasa. Iya gitu kan? Iya, punya hidup untuk banyak rasa gitu. Jadi ya warnai hidupmu gitu. Jangan seakan-akan kamu paling tersakiti, masih banyak gitu orang yang tersakiti. Ya kita nggak tahu juga ya. Kita mah ngeliat daripada SW orang aja gitu. Ya mungkin saya dan rekan saya ngomong begini ya untuk apa ya? Ya ambil sisi baiknya gitu, buang sisi buruknya ya nggak apa-apa gitu. Mau diambil mau enggak juga itu mah hak kalian sendiri. Ya mungkin saya di sini cuman mengasih sedikit ini aja lah, alur gitu yang saya rasakan gitu. Ya mungkin ketika teman-teman merasakan ya sok baik coba mangga dipakai gitu. Kalau enggak ya udah tidak usah. Betul tidak? Betul. Jadi guys, kalau kamu punya, Tapi ini jangan lihat SW-nya, Boy. nggak lihat Ini SW-nya jangan lihat nih. nggak lihat. Oh, jangan pencet. Jadi guys, kalau misalnya kamu punya masalah, ingat orang lain juga punya masalah aja, Dek. Simpan aja masalahnya sendiri. Enggak jadi ya udah kita pikirkan aja gimana. Kalau mau ya kita musyawarah aja gitu dengan yang ini masalahnya. Ya sok baik kalau mau bercerita langsung cerita aja gimana solusinya, punya tanggapan nggak dari permasalahan itu gitu. Jangan ngomong bertele-tele gitu. Mungkin ketika teman juga mempunyai solusi gitu ya sok kita pakai gitu. Jangan ketika kita bercerita ya udah nanti pas pulang ke rumah mah lupa gitu apa tadi solusinya, apa gimananya gitu. Langsung aja dipakai gitu. Mungkin itu dari solusi-solusi atau kita memperbandingkan dulu gitu dari mana apa namanya yang paling bagus gitu buat solusi permasalahan itu. Atau orang lain juga nggak bakalan tahu gitu kondisi objektif kita gimana, kondisi objektif yang dirasakan asmara kita gimana gitu. Jadi ya orang lain cuman mengasih tahu aja gitu ya pengalaman dia yang pernah menyelesaikan permasalahan itu gitu. Jadi ya udah ketika kita kasih solusi ya mungkin itu kita pertimbangin aja dulu ini mungkin bagus nggak gitu atau pantas nggak buat dibicarakan gitu. Kalau pantas ya sok dibicarakan, kalau enggak ya kita pikirkan lagi gimana gitu cara menyelesaikannya. Intinya mah ketika ada permasalahan apapun, sekecil apapun, mau sebesar apapun ya itu harus diselesaikan gitu supaya di antara belah dua pihak, dia misalkan kita dan dia gitu, itu tidak ada apa ya, tidak ada unak-unak lah gitu. Ibarat kata emang tidak ada unak-unak apa yang seharusnya emang kita selesaikan tetapi tidak kita selesaikan, ya itu bakalan jadi pembicaraan daripada belah dua pihak pasti aja ada gitu. Misalkan ketika kita didampingi sebuah permasalahan tetapi tidak kita selesaikan, nanti salah satu belah pihaknya pasti mengadu kepada temannya dan dia juga pasti mengadu kepada temannya, ini dia gini, terus yang dia satu lagi ngomongin dia gini juga sama dia gini juga, ya sama-sama aja begitu mah.
Makanya masalah apapun ya harus diselesaikan gitu. Emang kita boleh ngomong meminta maaf gitu ya, tapi ya salah satunya ya kita kasih apa gitu, kata-kata apa gitu, maksudnya benar-benar kita merasa bersalah ketika, pokoknya mah gitu aja sih ya, gitu aja ya. Iya begitu. Ya pokoknya gitu aja sih udah. Oke guys, jadi segitu perbincangan kita part 1. Nantikan lagi ya. Dadah. Udah guys. Sedikit tips sedikit. Ayo kita foto dulu. Foto. Senyum. Udah. Oke. Gitu aja dah. Kalian tetap semangat lah. Jangan lupa tidur ya. Karena orang pura-pura bahagia juga butuh tidur. Ini anak kecil nih. Gitu aja udah. Dadah guys. Dadah. Belum, boy. Hah? Ya pokoknya mau di videoin ya kan ngajak-ngajak rambut tau.